Salam sejahtera Sobat Kristiani, kita bertemu kembali di program kita Pesan yang Indah di Sobat Kristiani TV. Dan pada saat ini firman Tuhan bagi kita dari kitab Mazmur pasal 31 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Dan ini menjadi bahan khotbah bagi kita pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 di gereja HKBP dan beberapa gereja lainnya. Firman Tuhan mengatakan demikian. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku dan menjadi kekejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian dituliskan. Sobat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sering kita mendengar bahwa hidup adalah pilihan. Memang benar, hidup adalah pilihan. Tetapi yang dimaksudkan dengan itu bukan berarti kita dapat memilih apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat memilih dan menentukan apa yang harus kita alami dalam kehidupan ini. Yang dapat kita pilih adalah bagaimana cara kita menghadapi segala peristiwa dalam kehidupan ini, segala yang terjadi di dalam hidup ini. Apakah kita menyerah, berserah, atau bertahan, berserah untuk bertahan? Itu yang dapat kita pilih. Sama seperti pemazmur pada saat ini dalam mazmur pribadinya, ratapan pribadinya, ia berserah untuk dapat bertahan menghadapi penderitaan yang ia alami. Tidak semua orang akan mengalami penderitaan dalam hidup. Tidak semua orang akan mengalami seperti apa yang dialami oleh pemazmur. Sekalipun ini adalah mazmur pribadi, ratapan pribadi, tetapi tetap juga dapat kita sebutkan bahwa peristiwa ini dapat mewakili apa yang terjadi dalam kehidupan manusia secara umum. Pada umumnya, memang ada yang terlahir sampai berakhir dari dunia ini tidak mengalami penderitaan. Atau jika ada pun penderitaan, itu hanya penderitaan kecil. Tentu ada orang yang tidak mengalami kesusahan di dalam hidup sampai hidupnya berakhir dari dunia ini. Tetapi ada saja orang yang penderitaannya sungguh luar biasa di dalam kehidupannya bila dibandingkan dengan penderitaan yang dihadapi oleh orang lain. Maka jika dikatakan hidup adalah pilihan, bukan memilih apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita dapat memilih untuk bertahan, untuk berjuang, untuk berserah, atau menyerah. Itu ada di tangan kita. Sobat Kristiani, dalam teks kita ini kita melihat suatu penderitaan yang begitu berat, satu tekanan hidup yang luar biasa dialami oleh pemazmur. Pemazmur menyerahkan sepenuhnya hidupnya ke dalam tangan Tuhan.
sebab ia tahu dan percaya hanya bersama Tuhan ia mampu menghadapi, ia mampu tidak menyerah dalam penderitaan yang ia alami. Betapa beratnya penderitaannya bila kita baca tadi ayat per ayat. Bahkan sepertinya ia adalah orang paling hina di dunia ini di hadapan musuh-musuhnya. Tetapi ia datang ke hadapan Tuhan untuk lepas dari segala persoalannya, untuk mampu bertahan dan dilepaskan dari penderitaan yang ia alami. Sobat Kristiani, jika memang bisa memilih, bukankah semua orang akan memilih hidup bahagia, hidup tanpa persoalan, hidup tanpa pergumulan, dapat menyenangkan semua orang, dicintai oleh semua orang, tidak memiliki musuh, tidak mengalami penderitaan? Tentunya ini juga adalah keinginan setiap orang. Tetapi di dalam kehidupan tidak selalu terjadi seperti yang kita inginkan. Siapakah yang memilih menderita? Tidak ada. Tetapi bila kita mengingat bahwa khotbah ini disampaikan kepada kita dalam penyambutan kita pada penderitaan Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa Jumat Agung, itu mengingatkan kembali kepada kita, ternyata tidak semua orang memilih untuk tidak menderita. Ada yang memilih untuk menderita bukan demi dirinya, tetapi demi semua orang. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita, di Getsemani dalam perjuangannya, ia pun ingin cawan itu lepas daripadanya, penderitaan itu tidak dialaminya. Namun Tuhan Yesus mengatakan bukan keinginannya yang harus terjadi, tapi keinginan Bapa di sorga demi keselamatan semua orang. Maka Sobat Kristiani, jika teks kita ini diberikan pada masa Palmarum, Minggu Palmarum saat ini, kita diserukan untuk bersuka cita menyambut Tuhan. Seperti pada masa itu Tuhan kita Yesus Kristus disambut di Yerusalem dengan daun palem yang menggambarkan sukacita umat pada masa itu. Kita juga diajak bersuka cita, tetapi kepada kita diberi teks yang bercerita tentang penderitaan, pergumulan. Lalu bagaimana kita menangkap pesan yang indah bagi kita? Pesan yang indah bagi kita mengingat kembali Tuhan kita Yesus Kristus yang mengambil penderitaan itu, yang menerima penderitaan itu supaya kita hidup. Ternyata Tuhan kita memilih untuk menderita, untuk melepaskan semua umat manusia. Jika pemazmur berdoa untuk kelepasan dirinya, tetapi Tuhan kita Yesus Kristus malah memberikan dirinya kepada penderitaan untuk kelepasan semua orang. Bukankah ini patut menjadi sukacita kita, Sobat Kristiani? Bukankah ini akan menghantar kita semakin dalam memaknai, mengikuti peristiwa Jumat Agung? Mengingat Yesus yang memilih menderita demi kelepasan semua orang. Maka mari bersukacita, mari bergembira seperti ajakan nats ini di bagian awal yang mengatakan, aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Karena kasih Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang memilih untuk menderita, mengambil penderitaan itu. Ia tidak melepaskan penderitaan itu dari dirinya untuk keselamatan semua orang. Untuk Anda, untuk saya. Mari kita persiapkan hati kita, bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus yang memilih untuk menderita dalam perayaan Jumat Agung yang akan dilanjutkan nantinya dalam perayaan Paskah. Tuhan memberkati.